Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri sekaligus sebagai moderator akan membuka presentasi kelompok 5, yaitu materi pengertian anggaran kas dan pengertian anggaran piutang. Baik, penjelasan pertama saya yang akan menjelaskan pengertian anggaran kas. Anggaran kas yang menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran, yang terdiri dari rencana penerimaan kas atau aliran kas masuk dan perencanaan pengeluaran kas, atau bisa disebut aliran kas keluar. Berikutnya tujuan memegang uang kas. Pertama, untuk memperoleh potongan harga pada saat pembelian bahan baku atau peralatan lainnya. 2. Menjaga risiko cair agar tetap memperoleh kepercayaan dari kreditur. Yang ketiga, menangkap peluang bisnis sewaktu-waktu. Yang keempat, mengantisipasi keadaan darurat seperti pemogokan, persaingan, dan sebagainya. Berikutnya adalah tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu menunjukkan posisi kas. Kedua, menunjukkan kelebihan atau kekurangan kas. 3. Menunjukkan kebutuhan mencari pinjaman atau menunjukkan tersedianya kas yang menganggur untuk investasi jangka pendek. Yang keempat, menangkap dasar yang sehat untuk mengendalikan posisi kas. Berikutnya adalah ada safety cash balance. Pertama, yaitu perbandingan di antara aliran kas masuk dan kas keluar. Kedua, penyimpanan aliran kas yang diperkirakan. Ketiga, adanya hubungan baik dengan bank. Lanjut ke berikutnya, yaitu manfaat menyusun anggaran kas. Dengan adanya anggaran kas, akan dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit dan kapan dalam keadaan surplus seperti akibat operasi perusahaan. Maka di situ ada tahap menyusun anggaran kas. Yang pertama itu tahap pertama menyusun taksiran atau penerimaan kas dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Tahap yang kedua itu menyusun taksir kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga utang beserta waktu pelunasan kembalian utang tersebut. Tahap ketiga itu menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran final. Selanjutnya dilanjutkan oleh yaitu anggaran kas jangka pendek yang merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Yang kedua yaitu jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Yang ketiga ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang, anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang sudah disusun. Anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Selanjutnya yaitu anggaran piutang.
Piutang adalah investasi. Manfaatnya yaitu merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungan bisa ditingkatkan. Yang kedua, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Selanjutnya yaitu pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Yang pertama yaitu jangka waktu kredit itu diberikan. Yang kedua, kerajinan dari petugas penagih piutang. Yang ketiga, mutu ataupun bonafiditas dari para debitur yang dipercaya membeli barang dengan kredit. Yang keempat, situasi usaha pada umumnya. Pada kondisi yang normal, likuidasi perusahaan pada umumnya baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran adalah kecil. Sebaliknya, bila perusahaan lesu, sulit memperoleh uang tunai, kemungkinan terjadinya penundaan semakin besar. Anggaran penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit dilakukan, sehingga akan memperbesar piutang perusahaan, dan sebaliknya, semakin kecil penjualan maka semakin kecil pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan sehingga piutang perusahaan juga semakin kecil. Keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih ketat akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperbesar piutang perusahaan. Sebaliknya, jika persaingan lebih lunak, akan memungkinkan perusahaan memperkecil transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperkecil pula piutang perusahaan. Di sini ada posisi perusahaan dalam persaingan. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat dalam persaingan, maka perusahaan lebih dapat melakukan penjualan tunai sehingga memperkecil penjualan secara kredit. Akibatnya piutang perusahaan akan cenderung lebih kecil. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah kurang memungkinkan untuk melakukan penjualan secara tunai, sehingga akan memperbesar penjualan secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan akan cenderung lebih besar. Selanjutnya ada syarat pembayaran. Bila perusahaan menawarkan diskon yang menarik, maka akan mendorong pembeli untuk melakukan pembelian secara tunai. Akibatnya, piutang perusahaan akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika potongan penjualan yang ditawarkan kurang menarik, maka pembeli akan cenderung membeli secara kredit, sehingga piutang perusahaan akan semakin besar. Baik, selanjutnya ada kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat pemasukan piutang, sehingga memperkecil jumlah sisa piutang. Dan sebaliknya, jika penagihan piutang kurang aktif, akan memperlambat pemasukan piutang, sehingga jumlah sisa piutang akan semakin menumpuk. Baiklah, di sini ada rencana penjualan aktivitas secara kredit. Bila mana selama periode yang akan mendatang, perusahaan merencanakan akan melakukan penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva tetapnya, maka piutang perusahaan akan semakin besar. Sebaliknya, bila perusahaan tidak merencanakan akan melakukan penjualan secara kredit terhadap sebagian aktiva tetapnya, maka piutang perusahaan tidak akan membesar. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan untuk perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang nomor 2, menentukan besarnya piutang tak tertagih atau bad debts yang harus dicadangkan, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase
dalam menghitung bad debt ini hendaknya harus diperhatikan apakah bad debt ini dikurangi langsung dari total penjualan kredit, kemudian baru kita menghitung penerimaan piutang kita pada bulan-bulan berikutnya, atau kita menghitung belakangan termasuk di dalam jumlah dari penjualan kredit. Yang ketiga ada mengetahui atau mengidentifikasi term of credit. Misalnya dalam penjualan kredit ditentukan bahwa besarnya piutang yang diterima pada bulan tersebut adalah 80%, kemudian 10% pada 1 bulan berikutnya dan 10% lagi pada bulan berikutnya. Di sini ada manfaat anggaran piutang. Yang pertama, dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Yang ketiga, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok 5. Jika ada di antara teman-teman yang kurang mengerti atau kurang paham dari presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Karena kami cuma memaparkan inti poin dari materi kami, maka di situ kami membuka sesi tanya jawab pada saat mata kuliah dimulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.